Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada Bapak Andika Tias Nugraha, SPMSI, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Manajemen Industri Teknik Industri ITERA. Izinkan saya menambahkan sunnah dengan NIM 120 untuk mempresentasikan ide penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Iklim Organisasi, Interaksi Psikososial dan Karakteristik Individu terhadap World Organization Agile Content yang melakukan studi kasus pada Bank Syariah Indonesia di area Luxembourg. Tentunya, seiringnya perkembangan teknologi memiliki yang namanya persaingan bisnis di berbagai sektor industri. Salah satunya adalah di sektor perbankan, yang mana dalam tantangan organisasi tersebut harus menjaga stabilitas dan juga pertumbuhan yang bisa dikatakan semakin kompleks. Salah satunya di bidang sumber daya manusia, yaitu permasalahannya merupakan over-intention. Over-intention merupakan niat awal di mana pegawai tersebut memiliki niat untuk bisa berpindah unit kerja. Tentunya dengan ada turnover tersebut itu dipengaruhi dari beberapa faktor, dari lingkungan kerjanya, tuntutan pekerjaannya, adaptasi budayanya, performa performan pegawai dan organisasinya serta dengan kedua personalnya. Apabila lingkungan kerja tidak memotivasi, apabila juga tuntutan pekerja melebihi kapasitas, apabila juga pegawai tersebut bersusah payah untuk beradaptasi dengan budaya kerja, serta harus menjaga performa organisasinya serta performa diri sendiri dan tidak puas dengan pekerjaannya, dan juga memangkas waktu untuk memerlukan ataupun meluangkan waktu untuk kebutuhan eksternal seperti waktu dengan keluarga, waktu dengan pasangan, serta waktu dengan teman. Maka dari itu, 5 faktor yang telah saya sebutkan itu juga menjadi penyebab dari turnover intention atau niat berpindah unit kerja. Bisa dilihat menurut catatan dari Otoritas Jasa Keuangan per Mei tahun 2023, hal tersebut bersifat fluktuatif, yaitu naik bisa turun juga. Hal tersebut juga dipengaruhi dengan kinerja, di mana kinerja tersebut menjadi alat indikator ataupun alat ukur dari angka-angka yang telah disebutkan tadi. Yang mana itu sangat dipengaruhi dengan pekerjaan organisasinya serta dengan konten pekerjaannya. Dalam konteks ini ada perbankan syariah, ya, mana pekerjaan organisasi itu tentunya seperti perbankan pada umumnya, tetapi dengan budaya kerja ataupun prinsip-prinsip nilai Islam. Yang mana saya di sini sebagai peneliti itu sangat tertarik untuk membahas dari 3 buah variabel, yang mana variabel interaksi psikososialnya, iklim organisasinya, dan karakteristik individunya. Seperti kita ketahui, misalnya tiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang malas, ada yang rajin. Dan itu juga dipengaruhi dengan bagaimana hubungan interpersonal ataupun budaya kerja yang di sana. Apabila budaya kerjanya memotivasi ataupun dia uh, positif di situ dan tidak toksik, itu juga sangat mempengaruhi kinerjanya sendiri. Sehingga konten pekerjaan dan juga pekerjaan organisasinya juga mempengaruhi karakteristik individunya sendiri, hubungan interpersonalnya ataupun beban kerja mentalnya, serta dengan bagaimana kualitas kepemimpinan itu sendiri dapat memotivasi dia sendiri. Dan itu sangat berpengaruh loh dengan kinerja. Bisa dilihat di sini adalah rumusan masalah, yang mana dalam rumusan masalah sendiri seperti telah saya sebutkan tadi adalah bagaimana dalam permasalahan atau pembelajaran ini saya akan mengkaji dengan adanya karakter individu, iklim organisasi, dan interaksi sosial. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya setiap individu tentunya memiliki kapasitas ataupun sifat-sifat yang berbeda, yang mana itu sangat berpengaruh dengan organisasi dan content. Maka dari itu, dalam penelitian ini, saya akan mengkaji dan juga mengeksplor bagaimana karakter individu, interaksi psikososial, dan iklim organisasi itu dapat mempengaruhi work organization and content sebagai faktor dari turnover itu sendiri. Dan juga sebagai uh, yang menjadi keterbaruan dengan ada penelitian ini adalah dengan adanya variabel mediasi, yang mana dukungan organisasi dapat mendorong seluruh karakteristik individu, iklim organisasi, dan interaksi sosial dapat mempengaruhi secara signifikan kepada konten pekerjaan maupun dan juga pekerjaan organisasi. Serta dalam penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang bersifat membangun dan juga berkembang ke dalam proses itu sendiri ataupun objek yang akan digunakan. Dan dengan harapannya saya sebagai peneliti, tentunya rekomendasi ini tidak hanya digunakan dalam konteks perbankan syariah ataupun BSI di area locksmith itu sendiri. Ada pun manfaat yang akan digunakan dalam penelitian ini, tentunya yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Di sini semua kita tentunya mempelajari beberapa ilmu dari manajemen sumber daya manusia. Dengan harapannya, dengan ada penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yang mana di mana akan memberikan pembelajaran bahwasanya konten pekerjaan dan juga
pekerja organisasi itu juga menjadi salah satu faktor dari turnover itu sendiri. Dan juga dalam ilmu pengetahuan ini sendiri, para pembaca ataupun para penonton di sini juga dapat mengetahui khususnya karakteristik individu, iklim organisasi, interaksi psikososial juga dapat mempengaruhi kinerja dan juga organisasi serta bentuk pekerjaan itu sendiri. Pada perusahaan itu sendiri tentunya saya sebagai peneliti tentunya akan memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang mana bersifat membangun sehingga dalam perusahaan itu sendiri tidak mengalami yang namanya kerugian. Tentunya dalam perusahaan apabila angka turnover tinggi, di situ juga memiliki tingkat kerugian, baik itu tingkat kerugian di penelitian, pengembangan, pelatihan dan sebagainya, serta juga kerugian dalam mengeluarkan biaya rekrutmen, pelatihan dan lain sebagainya. Itu juga rekomendasi diharapkan dapat bersifat membangun ataupun mengevaluasi dengan adanya materi dalam perusahaan. Dan harapan saya tentunya tidak hanya rekomendasi ini tidak hanya digunakan dalam perusahaan Bank Syariah Indonesia di area Semua, tentunya bisa digunakan di berbagai perusahaan yang relevan. Dan terakhir ada manfaat kepada peneliti yang mana saya sendiri tentunya dalam menjalankan penelitian ini juga banyak nih, banyak baca-baca dan juga banyak menambahkan banyak tambahnya wawasan sehingga memberikan saya banyak ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia dan juga faktor-faktor yang turnover infection. Bisa dilihat di sini bahwasanya kajian studi sebelumnya yang mana terdapat ada 40 variabel, terus juga ada 4 objek, serta dan ada 9 dari peneliti sebelumnya yang mana dalam kajian studi sebelumnya ini atau beserta hasil temuan itu sendiri dapat menjadi bahan diskusi apabila hasil penelitian saya sendiri ini telah ditemukan. Bisa dilihat bahwasanya di sini ada servis kerja, beban kerja, kepuasan kerja, karir, terus juga iklim organisasi, budaya organisasi, dan juga lingkungan kerjanya, motivasi kerjanya juga itu sangat bisa dilihat bahwasanya hasil temuan itu sendiri dapat menjadi bahan diskusi ataupun bahan pembahasan yang ada di penelitian saya nantinya. Ada Bayu Pradita, Fizano, Kurniawati, Head, Ningsi, Muhammad Norman, Abdul Halim, Yung Kongdi, Balugon. Adapun metode penelitian, jenis penelitian yang akan saya lakukan ini bersifat mixed method research yang dimana eh, akan dikumpulkan sampelnya ataupun populasinya dengan menggunakan kuesioner online ataupun Google Form dengan di dalamnya ada skala Likert. Sehingga skala Likert itu tersebut dapat ditabulasi dalam suatu Excel dan juga dihitung dan serta diuji dengan menggunakan Smart PLS versi keempat dengan metode struktural ataupun struktural equation model partial least square, yang mana di sini membutuhkan populasi sebanyak 100 responden yang memiliki kriteria merupakan pegawai tetap serta pegawai tidak tetap eh, yang ada di Bank Syariah Indonesia Area Loksmawe. Adapun indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah kepuasan kerja, penelitian kognitif, komunitas sosial, kelelahan, kemampuan keterampilan, kualitas kepemimpinan, serta dengan budaya organisasi. Bisa dilihat bahwasanya di sini ada kerangka modelnya. Mengapa saya sebutkan tadi ada 100 responden? Karena di sini berdasarkan teori menurut Herb dengan penelitiannya ataupun terbitannya pada tahun 2011, yang di mana untuk jumlah responden itu sendiri dihitung berdasarkan rule of thumb ataupun berdasarkan dari jumlah jalurnya yang dikali 10. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat ada kerangka berpikirnya, bisa dilihat jalurnya itu bisa dikalikan 10, maka itu adalah jumlah respondennya. Dikarenakan adanya menggunakan variabel mediasi, masih ada kemungkinan untuk melakukan oversampling, di mana mediasi tersebut juga apabila mediasi ataupun hubungan yang spesifik seperti itu juga mempengaruhi banyaknya data-data yang valid ataupun tidak reliability. Maka dari itu, dalam penelitian ini masih ada kemungkinan untuk melakukan yang namanya oversampling. Bisa dilihat bahwasanya di sini ada yang namanya hipotesis. Dalam penelitian saya ini sendiri memiliki 10 hipotesis. Tiga pertama adalah hubungan langsung antara psikososial, karakteristik individu, iklim organisasi yang akan mempengaruhi signifikan terhadap work organization and job content. Dan tiga lagi itu adalah hubungan bagaimana hubungan psikososial, karakteristik individu, iklim organisasi dapat mempengaruhi signifikan terhadap dukungan organisasi ataupun perceived organisasi and support. Dan tiga terakhirnya adalah bagaimana dukungan organisasi atau POS ini sendiri dapat memediasi hubungan antara PS terhadap PJ ataupun berorganisasi and support.
Kita lihat di sini adalah tahapan penelitian yang mana penelitian ini itu diawali dengan adanya studi literatur. Pada studi literatur tersebut, saya sebagai peneliti tentunya harus memiliki yang namanya objek dan juga metode itu sendiri. Ketika metode dan objek tersebut telah ditemukan, maka dapat dilanjutkan untuk melakukan penentuan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan serta batasan. Apabila ketiga komponen tersebut telah dilanjutkan, telah diselesaikan, maka dapat dilanjutkan dengan tiga komponennya. Yang dimana adalah perancangan serta ada penentuan. Dalam perancangan itu sendiri, saya sebagai peneliti tentunya merancang pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut akan dilontarkan kepada sampel-sampel atau populasi serta responden yang akan saya gunakan nantinya. Terus juga di sini akan menentukan sampel, terus juga merancangkan hipotesis serta modal kerangka berpikirnya. Apabila ketiga komponen tersebut telah dilaksanakan secara sempurna, maka dapat dilakukan penyebaran kuesioner dan juga pengujian data. Pada pengujian data ini sendiri akan dilakukan dua buah model ya, dua adalah model pengukuran dan juga model struktural. Pada model pengukuran itu sendiri itu menggunakan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Apabila data yang sudah valid dan juga reliability, maka dapat dilanjutkan dengan pengolahan data dengan model struktural. Setelah hasilnya telah ditemukan, dapat melakukan interpretasi dan juga pembahasan hasil serta diskusi dengan teori-teori yang telah saya temukan tadinya. Terus juga dengan hasil interpretasi dan pembahasan hal tersebut dapat dilakukan kesimpulan dan juga perancangan rekomendasi perbaikan yang bersifat membangun terhadap ilmu pengetahuan perusahaan serta penelitian sendiri. Maka apabila semua tahapan penelitian ini telah dilaksanakan dengan secara sempurna, maka penelitian ini dikatakan selesai. Cukup sekian presentasi ide penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.